Salam dahsyat, patah rapuh tumbuh berputik. Kita berjumpa lagi kawan-kawan di siang ini. Seperti biasa kita akan mengobrol seputar dunia otomotif, yaitu dunia perbengkelan motor. Lebih tepatnya tema yang akan saya mau sharingkan pada kesempatan ini yaitu berhenti menipu konsumen, berhenti menipu customer. Kenapa saya bilang begitu? Sebab mereka adalah aset kita. Bagaimana yang dimaksud dengan menipu konsumen? Ya, dari segi hal yang kecil seperti barang yang jelek dibilang bagus, barang yang murah dijual mahal. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tidak perlu kita lakukan, teman-teman. Itu sudah termasuk bagian daripada menipu. Apabila kita sudah terbiasa melakukan menipu hal yang kecil, maka dia akan menjadi besar. Karena kenapa? Dengan kita terlena lantaran tipu menipu tersebut. Sehingga daripada itu kita sudah terbiasa melakukan tipu menipu. Dan apabila kita tidak menipu, maka kita tidak akan merasa mempunyai margin. Dengan demikian kan begitu. Sedangkan yang mau kita cari di dalam sebuah usaha yaitu margin. Untuk apa kita mencari margin gede kalau konsumen kita merasa ditipu pada hari itu, merasa dicekik? Oke lah, mereka bayar pada kesempatan itu. Tapi apakah mereka akan mengulang kembali mau melakukan suatu perservisan pergantian kepada usaha kita? Saya rasa tidak. Karena kenapa? Mereka tahu. Terkadang konsumen itu tahu dan pura-pura tidak tahu. Dan percayalah kawan-kawan, orang yang pergi dengan keadaan marah suatu saat pasti akan kembali. Dan orang yang pergi dengan tersenyum, percayalah dia tidak akan kembali lagi, mungkin sampai mati. Nah, jadi dengan demikian begitu, teman-teman, kita berhenti menipu konsumen kita. Sebab konsumen itu adalah aset yang saya bilang tadi. Tanpa konsumen usaha kita tidak akan berjalan. Tanpa konsumen usaha kita tidak akan berkembang. Jadi peliharalah konsumen kita tersebut. Anggap konsumen itu aset. Anggap konsumen itu adalah periuk nasi kita. Di mana kita tidak bisa hidup tanpa mereka, di mana kita tidak bisa mengembangkan usaha tanpa mereka. Maka jalinlah hubungan yang erat dengan konsumen kita. Yang tidak bagus kita bilang ini tidak bagus, kualitasnya kurang bagus dengan harga sekian. Kalau mau yang bagus ini yang bagus dengan harga sekian, kalau yang orinya ini dengan harga sekian. Kan dengan demikian begitu. Sehingga daripada itu teman-teman, maka yang saya mau tanamkan di sini seperti yang saya sudah bahas di awal-awal ya, tentukan dulu, kokohkan dulu berapa persen margin yang mau kita ambil daripada harga modal. Ketika kita sudah mantap dengan margin itu, sudah merasa pas dengan margin itu, tidak terlalu tinggi pun tidak terlalu rendah, maka cukup stop pada margin itu saja. Seandainya dia melakukan pergantian hanya satu doang, ya udah marginnya ya satu itu doang. Kalau teman-teman margin 25%, ya udah 25% aja. Jangan mentang-mentang ini seorang ibu yang sudah tua membawa anak kecil lalu rusak kendaraan depan suatu usaha kita tergincit mereka, kita tekan mereka. Jangan melakukan itu kawan-kawan. Kita fokus saja pada margin kita. Karena kenapa? Kita mau memelihara customer kita mau memelihara konsumen kita. Kita fokus kepada tujuan kita fokus kepada mimpi kita fokus kepada target kita. Mau dibawa kemana usaha kita ke depannya, nanti kita fokus saja di situ. Nah, untuk melakukan perjalanan-perjalanan yang sangat jauh itu, kita butuh konsumen, kita butuh customer. Tanpa customer kita tidak akan bisa melakukan perjalanan yang panjang. Dengan demikian peliharalah konsumen kita, peliharalah customer kita, sehingga kita bisa melakukan perjalanan yang sangat panjang. Percayalah teman-teman, perjalanan yang panjang itu tidak bisa kita lalui dengan seorang diri. Kita butuh teman, kita butuh penamping, kita butuh kawan. Teman kita siapa, penamping kita siapa? Kalau di dunia kita ini yang dunia usaha perbengkelan motor, yaitu mekanik, reseller kan, tempat-tempat untuk kita menyetok produk, mengambil produk, kita butuh mereka. Kita butuh untuk memutar barang. Nah, untuk melajukan dorongan daripada usaha kita sehingga berjalan tumbuhnya nanti berkembang ke depan, kita butuh konsumen. Percuma produk kita lengkap, percuma harga kita miring ya, tapi tanpa adanya konsumen tidak akan berjalan, yaitu dia startup mulu, tidak akan berkembang. Mungkin bisa mengalami kepailitan daripada usaha kita atau bangkrut kasarnya ya. Nah, sehingga daripada itu janganlah kita menipu konsumen kita. Yang murah kita katakan murah, yang bagus kita katakan bagus, yang mahal kita katakan mahal. Sehingga daripada mereka ada pertimbangan mau memilih yang mana. Seandainya mereka melakukan suatu bergantian yang murah, terjadi 2-3 bulan rusak kembali daripada komponen yang diganti part tersebut, sehingga mereka tahu, oh saya kemarin berganti yang murah. Takutnya kenapa? Nanti teman-teman kita kasih harga yang mahal dengan dalil bagus, 2-3 bulan kemudian dia mengalami kerusakan. Kemudian dia rusak pas di depan bengkel teman kita di mana. Kemudian dia melakukan suatu pergantian di sana. Dia bilang kemarin, oh ini kampasnya ini atau ini yang diganti, ini yang biasa bu, bukan yang bagus. Dijawab ibu tadi, kemarin katanya yang bagus. Di situ ya menjelekkan reputasi kita. Kita jaga ras kita jaga reputasi kita. Agar kenapa? Agar perjalanan kita ke depannya yang jauh itu bisa kita tempuh, bisa kita lalui. Percayalah teman-teman, apabila kita sudah melakukan penipuan hal yang kecil, dia akan menjadi terbiasa. Terbiasa tadi merujuk ke hal yang besar.
Nah, dengan demikian begitu teman-teman, jangan kita melakukan yang namanya tipu menipu. Cukup kita fokus pada margin. Percayalah, Tuhan bersama kita ketika kita jalan yang benar. Tuhan bersama kita ketika kita lagi ada kemasalan di dalam usaha kita. Urusan bangkrut, urusan sukses itu bukan usaha kita. Usaha kita untuk berjuang menempuh perjalanan yang panjang itu. Perjalanan kita bukan sebentar, bukan setahun 2 tahun, bisa jadi 5, 10 tahun atau 15 atau 20 tahun, bahkan sampai mati pun kita tetap di dunia bidang kita. Karena kenapa? Kita tidak boleh gonta-ganti profesi. Apabila kita sudah terjun di profesi itu, kita bertahan. Kita pertahankan profesi kita cari strategi kita. Percayalah teman-teman, suatu saat pasti ada momentum yang pas yang dimana nantinya usaha kita meledak dan menjadi perjalanan panjang itu akan kita gapai. Ketika kita sudah di puncak teman-teman, jangan lupa kita pull up kembali siapa yang mendukung kita, siapa yang bersama kita, terutama konsumen bersama kita. Kita kasih sesuatu surprise ataupun hadiah daripada mereka. Apabila kita mempunyai mekanik yang setia dengan kita, karyawan atau teman yang setia dengan kita bantu juga kehidupan daripada mereka. Percayalah teman-teman, jangan serakah daripada rezeki kita. Dan jangan takut ketika kita berusaha dengan kompetitor ataupun persaingan kita, kompetitor ya. Jangan takut. Selama mereka tidak melakukan yang namanya sedekah, tidak melakukan yang namanya membagikan harta daripada mereka, kita jangan takut. Percaya teman-teman, ketika kita sudah berjuang sungguh-sungguh, pasti ada jalan yang baik nantinya yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan juga percayalah teman-teman, Tuhan itu sangat adil. Tidak mungkin Tuhan memberikan rezeki yang lebih besar kepada orang malas daripada orang yang pekerja keras. Tidak mungkin juga rezeki itu datang yang lebih besar kepada kita diberikan Tuhan. Tuhan memberikan rezeki itu kepada orang yang bodoh daripada orang yang pintar. Pasti besar rezeki yang diberikan Tuhan itu kepada orang pintar daripada orang bodoh. Kalau Tuhan memberikan rezeki lebih besar kepada orang bodoh daripada orang pintar, Tuhan memberikan rezeki yang besar kepada orang pemalas daripada orang pekerja keras, mungkin saya akan menyatakan pada hari ini juga Tuhan itu sangat tidak adil. Tapi saya percaya kawan-kawan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu sangat adil. Dia maha adil. Dia pasti memberikan rezeki yang lebih besar kepada orang yang pekerja keras ketimbang orang yang pemalas. Dia akan memberikan rezeki akan lebih besar kepada orang pintar daripada orang bodoh. Jadi percayalah teman-teman, kita harus fokus kepada tujuan kita. Kita fokus kepada strategi kita fokus kepada apa yang mau kita gapai di kemudian hari. Salam dahsyat patah raput tumbuh berputik. Apabila ada kesempatan kita berjumpa, kita sharing-sharing seperti ini lagi kawan-kawan. Dengan demikian, apabila masih ada waktu, marilah dibantu subscribe, like ataupun lonceng, komen dan demikian. Oke, sampai berjumpa kembali.